Kita akan langsung mulai, tapi yang pertama kita mau mempelajari tentang bagaimana sebenarnya kita mau menggambar dan menuliskan suatu vektor. Jadi caranya gimana? Nah, saya mau memperlihatkan, jadi di sini sudah ada kotak bergaris. Kalau kalian mempelajari tentang ini, jadi misalnya saya menggambar satu garis di sini. Jadi ini sumbu Y dengan di sini sumbu X. Selanjutnya, kita mau menuliskan satu vektor. Jadi, definisi vektor di sini namanya adalah ruas garis berarah. Jadi, saya mulai menarik garis di sini. Jadi, vektor itu ada arahnya. Jadi, saya tuliskan di sini, di titik pertama ini, saya tuliskan misalnya A, dan di sini saya tulis B. Jadi, dalam vektor ada yang namanya titik awal. Jadi A di sini adalah titik awal dan B di sini adalah titik ujung. Jadi A titik awal, B adalah titik ujung. Biasanya ditandai dengan tanda panah di sini. Ya. Kenapa ini penting? Supaya nanti ketika penjumlahan atau pengurangan atau perkalian kita nggak salah memberi nama. Salah sedikit aja pemberian nama kita akan salah dalam operasi penjumlahan, operasi pengurangan vektor. Jadi di sini memang harus paham terlebih dahulu cara menggambar dan menulis satu vektor. Nah, jadi penamaan ruas garis di sini, ya, jadi ini namanya vektor A, B. Biasanya penamaannya itu biasanya dituliskan di sini vektor A dan ada garisnya di atas, garis datar seperti ini. Ini boleh namanya vektor A. Atau bisa juga kita tulis namanya vektor A, tapi di atasnya ada tanda panah. Ini penamaan dengan satu huruf yang menggunakan huruf kecil. Nah, bagaimana jika kita mau menggunakan titik awal dengan titik ujung? Jadi penamaannya boleh menggunakan titik awal yang digabungkan dengan titik ujung, yaitu A, B. Dan diberi garis di atas. Ini menandakan bahwa ruas garis AB ini adalah vektor. Boleh juga, selain menggunakan titik awal dengan titik ujung, kita juga masih bisa menggunakan titik awal dengan titik ujung. Tapi kita gunakan tanda panah di atas. Ini berarti vektor AB. Jadi jangan sampai kalian tulis vektor BA, karena di sini B adalah ujungnya dan A adalah titik awal. Jadi jangan sampai berbalik. Harus titik awal dengan titik ujung. Nah, selanjutnya saya gambar satu vektor lagi di sini. Kalau misalnya titik awalnya 0,0. Jadi khusus untuk koordinat yang titik awalnya 0,0, kita nggak bisa kasih nama lain selain titik O. Di sini ya, di definisi di buku digunakan titik O. Jadi mau tidak mau di sini kita harus gunakan titik yang namanya adalah titik O di sini. Kemudian misalnya kita misalkan di sini titik ujungnya adalah C. Nah, di sini kalau kita mau menamakan vektor yang titik awalnya 0 O dan titik ujungnya adalah C, ya vektor OC, benar ya. Jadi di sini nama vektornya adalah vektor OC. Jadi saya tuliskan di sini OC. Nah, biasanya kita tambahkan garis di atas yang menandakan bahwa ini adalah vektor. Tapi nanti ketika di pertemuan selanjutnya kita nggak perlu lagi memakai tanda panah di atas. Jadi kalau saya misalkan tuliskan di sini vektor DE, saya nggak perlu menuliskan tanda satu garis di atas, karena ini sudah menandakan kalau DE berarti pangkalnya atau titik awalnya adalah D dan titik ujungnya adalah E. Jadi nggak perlu lagi ada garis. Nah, biasanya penamaan vektor umumnya itu menggunakan titik awal dan titik ujung. Nah, ada juga vektor yang titik awal dengan titik ujungnya sama. Saya tuliskan di sini misalnya vektor, misalnya titik B, titik D di sini. Kalau misalnya nggak ada garis,
titik awal dengan titik ujungnya sama, ini saya sebut dengan vektor DD. Jadi awal dan ujungnya sama. Inilah yang disebut dengan vektor 0. Kenapa disebut vektor 0? Karena tidak ada jarak dari satu titik ke titik yang lain, jaraknya adalah 0. Sehingga kalau kalian dapatkan satu vektor, pangkal atau titik awal dengan titik ujungnya sama, maka sudah pasti itu disebut dengan vektor 0. Saya ingin perkenalkan satu notasi yang mungkin kalian udah tahu waktu semester 1. Misalnya saya tahu vektor di sini adalah vektor AB, ya, vektor AB di sini, dan saya gunakan satu tanda di pinggir. Kalau dalam vektor, mutlak AB itu didefinisikan sebagai besar atau panjang vektor. Jadi di sini besar atau panjang dari suatu vektor. Jadi kalau kalian dapatkan mutlak, tapi di dalamnya berisi huruf 2, pangkal dan ujung, berarti artinya apa? Kalian harus mencari panjang vektor tersebut. Entah itu 3 satuan, 4 satuan, atau 5 satuan. Contohnya kalau misalnya saya gambar vektor di sini, jadi di sini ujungnya D dan ujungnya di sini E. Awalnya D, ujungnya E. Nah, ini kan panjangnya ke sana 3 cm, ke atas 4 cm. 4 satuan ya. Berarti panjang DE itu sama dengan 5 satuan. Bagaimana saya tahu 5 satuan? Saya gunakan teorema Pitagoras. Ke sana ini 3 satuan, ke atas 4 satuan. Jadi kita gunakan Pitagoras, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi panjang DE adalah 5 satuan. Selanjutnya, ada juga yang namanya kesamaan vektor. Bagaimana sih kesamaan vektor ini? Jadi, bagaimana yang dimaksud dengan kesamaan dua vektor? Saya ke bagian selanjutnya. Saya mau menggambarkan beberapa vektor yang bisa dilihat seperti ini. Jadi, saya mulai misalnya titik D dan titik E di sini ya. Titik D dan titik E. Saya gambarkan satu garis di sini, dan kemudian ada juga vektor. Vektor misalnya saya kasih nama GA. G ke H. Jadi di sini, GH. Nah, kemudian saya gambarkan juga vektor AB. Jadi di sini titik A dengan titik B di sini. Jadi ini vektor GH. Kemudian ini vektor AC misalnya. Nah, kalau kalian lihat secara sepintas, ini DE arahnya sama dengan GH, arahnya juga sama dengan AC. Jadi biarpun letaknya berbeda, kita bisa perhatikan bahwa ternyata vektor DE itu sama dengan vektor GH. Kenapa? Karena DE itu yang pertama adalah arahnya sama-sama ke, ini kayaknya kira-kira ke timur laut ya, antara timur dengan utara. Itu. Karena kenapa? Yang pertama alasannya adalah panjangnya sama. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Jadi biarpun panjangnya sama, tapi kalau arahnya berbeda, sudah pasti itu bukan vektor yang sama. Itu vektor yang berbeda. Nah, yang kedua, selain panjangnya sama, syarat yang kedua adalah arahnya harus sama. Jadi arahnya nggak boleh berbeda. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa vektor DE dengan vektor GH itu sama. Jadi 7 satuan ke samping kanan dan 4 satuan ke atas. Ya, sama juga dengan vektor AC. Kenapa demikian? Karena sama panjang dan arahnya sama-sama ke atas. Jadi di sini, kenapa kita harus mempelajari kesamaan dua vektor? Nanti pada penjumlahan vektor, kalian harus melihat vektor yang sama, sehingga bisa dijumlahkan. Karena kenapa? Penjumlahan vektor itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dilihat supaya bisa dijumlahkan. Tidak sembarang menjumlahkan vektor. Ada yang harus dilihat dulu, supaya nantinya kita bisa menjumlahkan vektor tersebut.
Nah, bagaimana jika kasusnya seperti ini? Saya tuliskan lagi satu vektor di sini. Misalnya saya tuliskan lagi di sini vektor, nah ini sama dengan vektor AC tapi arahnya terbalik. Jadi ini saya misalkan dengan AC, tapi vektor ini arahnya terbalik. Ini titik ini. Bagaimana kalau arahnya berbeda padahal sama di sini? Jadi boleh, tadi kan kesepakatan kita bahwa titik awal dengan titik ujung, tapi bisa juga titik ujung terlebih dahulu. Jadi boleh penamaan vektor itu titik ujung terlebih dahulu, jadi yang ada panahnya, baru kemudian yang terakhir titik awal. Tapi ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Di depan penamaan itu harus ditambahkan negatif. Contohnya, misalnya di sini saya namakan AC. Boleh juga saya namakan menggunakan persyaratan yang ini, titik ujung terlebih dahulu, baru titik awal. Tapi kalau kita gunakan titik ujung, baru titik awal, kita harus tambahkan tanda negatif. Di sini juga GH, boleh saya namakan GH, boleh juga saya namakan HG. Tapi karena ujungnya terlebih dahulu baru awal, ditambahkan tanda negatif. Ini menandakan bahwa arahnya berbeda, ya. GH sama dengan negatif HG. Misalnya saya gambarkan lagi di sini satu vektor. Nah, kalau misalnya saya namakan ini AD, misalnya ini vektor AD, boleh juga saya namakan negatif DA. Ini menandakan bahwa titik di sini, jadi saya lebih perjelas lagi, ini negatif DA itu sama saja dengan AD, ya. Berarti biarpun di sini negatif DA, karena ada tanda negatif, titik D yang menjadi ujung, D ujung, ya, walaupun dia ditulis pertama, tapi karena ada tanda negatif, berarti titik D-nya ujung, titik A adalah awal. Jadi kalau ada tanda negatif di depan, misalnya saya tulis seperti ini, negatif AB. Ini maknanya adalah A itu yang menjadi ujung, dan B itu titik awal. Jadi gambarnya harus bagaimana kalau negatif AB? Berarti seperti ini. Misalnya saya tulis A di sini dan B. Berarti karena ini negatif A, berarti di A yang menjadi ujung. Seperti ini. Lain halnya kalau penyebutannya AB saja. Berarti karena ini tanda positif, berarti kalau misalnya saya tuliskan di sini AB, berarti B yang menjadi ujung. Jadi jangan sampai kalian salah menyebutkan nama vektor, karena itu akan fatal nanti kalau masuk di penjumlahan dengan pengurangan. Akan salah, ya. Mungkin nanti akan terbalik kalau seperti di penghitungan biasa, 3 kurang 2. Nah, kalian samakan dengan 2 kurang 3, padahal nilainya berbeda. Makanya penamaan di sini penting. Kesamaan antar dua vektor tadi, kemudian penamaan vektor ada tanda negatif dan positifnya. Jadi kalau AB di sini, A yang menjadi awal, dan B yang menjadi ujung. Ini bisa ditulis ya, untuk mengingatkan kalian bahwa penamaan dengan tanda positif dan negatif itu mempunyai perbedaan. Jadi saya perjelas di sini. Kalau tanda negatif ada, berarti A ini ujung, dan bagian B ini jadi awal. Nah, lain halnya dengan ini. A karena tanda di depannya positif, berarti ini awal, dan B adalah ujung. Nah, itu bisa diperjelas, ya. Nah, kita tiba sekarang pada perkalian vektor. Jadi ada yang namanya perkalian skalar, perkalian vektor, dan perkalian skalar. Jadi ada juga nanti perkalian vektor dengan vektor. Ada juga perkalian vektor dengan skalar. Artinya vektor ini dikalikan dengan suatu angka. Seperti ini, ya. Misalnya perkalian vektor dengan skalar itu, jadi ada satu vektor yang dikalikan dengan satu angka. Nah, angka juga ini berpengaruh terhadap arah vektor nantinya.
Contohnya bagaimana? Saya ambil satu. Misalnya ada satu vektor di sini namanya vektor A misalnya ya. Misalnya di sini titik O. Jadi titik O itu ingat tadi bahwa titik O itu adalah titik 0,0. Jadi di sini titik O. Dan saya mengambil satu vektor yang namanya vektor A. Misalkan ini saya namakan dengan vektor A. Perkalian vektor kali skalar, misalnya skalarnya itu adalah 2. Jadi pada umumnya ini, kalau skalar itu dilambangkan dengan huruf K. Ya, jadi kalau misalnya ada rumus perkalian vektor kali skalar, misalnya K kali A, berarti K itu adalah satu angka yang kita belum tahu. Jadi di sini K ini adalah suatu angka, entah itu negatif atau positif. Nah, misalnya saya mau tuliskan vektor 2 kali vektor A. Jadi maksudnya ada 2 vektor A di sini yang disambungkan 2 kali berturut-turut. Jadi misalnya ini adalah 1A, berarti kalau saya gambarkan vektor 2 kali A, kira-kira seperti ini. Ini kan 2 ke kanan, 2 ke atas. Ini. Vektor A ini adalah 2 ke kanan, 2 ke atas. Nah, bagaimana kalau 2 kali A? Berarti saya sambungkan vektor A sebanyak 2 kali. Ini vektor A, kemudian disambungkan lagi 1 kali. Berarti ada sebanyak 2 kali. Inilah yang namanya vektor 2 kali A. Atau namanya boleh juga vektor 2A. Nah, selanjutnya bagaimana jika misalnya saya mau tuliskan 4 kali A? Berarti misalnya ada vektor A. Berarti, jadi kita lihat dulu, A ini arahnya kemana. Jadi hitung berapa kali ke kanan, berapa kali ke atas. Jadi 1, 2, 1, 2. Ada 2 kali ke kanan, 2 kali ke atas. Jadi kalau vektor 4 kali A bagaimana? Berarti ada 4 kali vektor A yang disambungkan berturut-turut. Ya, jadi di sini saya bisa tuliskan 1, 2, 3, 4. Jadi ini vektornya arahnya sama, tetapi panjangnya itu 4 kali lebih panjang. Berarti ini adalah namanya vektor 4 dikali vektor A. Maknanya adalah vektor A yang disambungkan sebanyak 4 kali atau ditambahkan sebanyak 4 kali. Nah, bagaimana kalau negatif? Misalnya, negatif 2A. Tadi saya kembali ke atas ya. Negatif itu bagaimana? Negatif di sini arahnya berbeda ya. Walaupun panjangnya sama, tetapi kalau arahnya berbeda kita tambahkan negatif. Kira-kira vektor negatif 2A itu bagaimana? Tetap seperti 2A. Jadi kira-kira 2A itu seperti ini ya. 2A itu seperti ini. Sama kan dengan 2A di sana, tapi arahnya 2A itu ke atas, berarti negatif 2A itu arahnya ke bawah. Jadi negatif 2A. Ya, jadi penamaan negatif ini berarti arahnya berlawanan dengan vektor sebelumnya. Bagaimana kalau negatif 4A? Negatif 4A. Berarti saya gambar garis yang mirip dengan 4A. Jadi saya misalkan gambarkan garis di sini 4. Sama kan? Tapi kita mau gambar garis negatif 4A. Tadi 4A itu arahnya ke atas, berarti negatif 4A arahnya berlawanan, berarti di sini. Berarti ini negatif 4A. Jadi satu vektor itu dikalikan dengan satu angka tertentu, mau angka desimal, positif, negatif, ya. Berarti panjangnya itu dilipat gandakan sebanyak berapa kali, tergantung dari nilai K. Inilah yang disebut dengan nilai K. 2, 4, negatif 2, negatif 4. Ada syarat-syarat tertentu yang harus kita perhatikan selama kita menjumlahkan vektor. Jadi syarat-syarat apa itu? Kita akan lihat bersama. Kalau misalnya saya mau menjumlahkan vektor A dengan vektor B. Jadi misalkan saya memiliki vektor, satu vektor, yaitu vektor A ditambah vektor B. Saya bisa tuliskan di sini. Ya. Ini biasa berhubungan dengan perpindahan. Misalnya ini adalah vektor A. Dan yang satunya adalah
vektor B di sini. Jadi bagaimanakah itu A tambah B? Jadi A tambah B, saya bisa tuliskan seperti ini. Berarti, bagaimana cara mendefinisikan penjumlahan vektor A ditambah B? Jadi, karena A ini yang pertama, dan kemudian vektor B itu di bagian kedua, jadi vektor B ini kita pindahkan ke pangkal ujung A. Jadi, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah sama kan vektor B di bawah dengan vektor B di atas. Nah, inilah vektor A ditambah B, tapi belum selesai. Vektor A ditambah B itu kalau dijumlahkan berarti hasil penjumlahannya, saya bisa tuliskan di sini hasil penjumlahan. Jadi hasil penjumlahannya kita ambil titik vektor A awal dan vektor B ujung. Tapi ingat, ujung A dengan pangkal B itu harus bersambung di sini. Sehingga hasil penjumlahan dari vektor A dengan vektor B itu kita ambil seperti ini. Hasil penjumlahannya dari titik awal A ke titik ujung B. Jadi ini yang namanya penjumlahan vektor A tambah B. Jadi walaupun kamu ke utara dulu, baru ke timur, baru ke selatan, baru kemudian ke barat, kamu mengelilingi satu kompleks, perpindahan kamu itu hanya dihitung sebatas ini aja yang dikasih warna biru, ya. Perpindahan kamu sebatas ini saja. Walaupun sudah keliling berapa ratus kilometer, tapi kalau ujung-ujungnya perpindahan kamu dari A ke B cuma seperti ini, ya sudah. Ya, hasil penjumlahannya cuma seperti ini saja. Ini yang disebut dengan hasil penjumlahan, itu biasa disebut dengan resultan. Ada juga cara menjumlahkan yang lain. Cara penjumlahannya bagaimana? Jadi, cara penjumlahannya itu menggunakan metode metode jajar genjang. Jadi, kita nggak perlu lagi memindahkan vektor B, karena kan tadi kita kan memindahkan vektor B. Misalnya ini vektor A, kemudian yang satu adalah vektor B. Ini vektor B. Vektor B di sini. Nah, cara menggambar vektor A dengan vektor B menggunakan metode jajar genjang. Jadi, seperti ini. Kita tarik garis, pokoknya hampir mirip jajar genjang lah. Bukan mirip lagi. Bukan hampir mirip, tapi sangat mirip, ya. Nah, titik pertemuan di sini itu adalah hasil penjumlahan vektor A dengan vektor B. Jadi ini A tambah B. Jadi itu yang namanya penjumlahan dua vektor. Nah, ada juga penjumlahan vektor yang tadi saya bilang menggunakan titik awal dengan titik ujung. Nah, misalnya seperti ini. Saya menggunakan titik awal dengan titik ujung. Titik awal misalnya ini misalnya AB. Nah, kemudian ada satu vektor lagi yaitu BC. Jadi saya gunakan warna biru untuk menandakan bahwa ini adalah vektor yang berbeda. Nah, ini adalah BC. Jadi ini adalah AB, vektor AB, dan ini adalah vektor BC. Jadi berdasarkan penglihatan kalian, kira-kira vektor AB ditambah vektor BC itu akan menghasilkan vektor apa? Jadi kalau menggunakan titik awal dengan titik ujung, jadi kalau vektor AB ditambah vektor BC, akan menghasilkan satu vektor yang namanya vektor ini. Berarti vektor ini dinamakan vektor titik awal dengan titik ujung. Dari titik awalnya A ke C. Berarti kita dapatkan kalau penjumlahan vektor AB ditambah vektor BC akan menghasilkan vektor AC. Kira-kira, ya ini saya sebut dengan vektor pertama ya. Ini saya sebut dengan vektor pertama. Dan ini saya sebut dengan vektor kedua. Kira-kira apa syarat dua vektor itu bisa dijumlahkan? Kalau misalnya saya mau menjumlahkan vektor OB ditambah AC.
Ini belum tentu saya bisa jumlahkan. Saya juga nggak tahu hasil penjumlahannya gimana. Tapi kalau misalnya, saya kasih contoh, misalnya BD ditambah DE. Nah, ini saya bisa jumlahkannya sudah pasti BE. Kira-kira ada yang bisa tangkap nggak? Hasil penjumlahan vektor itu harus dilihat dari apanya? Yang harus mirip, supaya bisa dijumlahkan. Jadi syaratnya adalah, kalau kalian mau menjumlahkan vektor, syaratnya titik ujung vektor pertama, ini titik ujungnya, tapi titik awal atau titik pangkal. Titik awalnya di vektor pertama harus sama dengan titik ujung di vektor kedua. Jadi misalnya begini, saya mau jumlahkan beberapa vektor nih. Misalnya, AB ditambah BC ditambah CE ditambah EF ditambah seterusnya, jadi ditambah FG. Kira-kira ini akan menghasilkan satu vektor tunggal yang namanya vektor apa? Ini kan sudah sama nih. AB dengan BC, oke, AB dengan BC, BC dengan CE, CE dengan EF. Sama kan? Sama kan, awal dengan ujung, awal ujung. Baru F, EF dengan FG. Kira-kira 5 vektor ini kalau dijumlahkan akan menghasilkan satu vektor yang namanya vektor apa? Vektor AG, Sir. Ya, betul. Ya, jadi nama vektornya ini, ya, karena kita lihat ujung dengan pangkalnya yang sama, jadi ini kita namakan dengan satu vektor tunggal. Jadi 5 vektor menjadi satu vektor tunggal. Jadi kalau ditanya vektor tunggal, berarti itu satu vektor, ya. Vektor tunggal yang namanya vektor AG. Jadi perhatikan syaratnya, syarat untuk menjumlahkan vektor. Nah, selanjutnya, jadi dari satu vektor tunggal juga bisa dibuat beberapa vektor. Jadi tadi kan kita pelajari beberapa vektor, kita bisa jumlahkan dalam satu vektor tunggal. Nah, sekarang saya mau kalian menjumlahkan, jadi satu vektor tunggal bisa dibuat menjadi beberapa vektor yang ditambahkan. Saya ambil satu contoh. Misalnya saya mau buat vektor AB, tapi kita buat dalam beberapa vektor. Jadi nanti saya harus buat beberapa vektor yang penjumlahan dan hasilnya adalah vektor AB. Contohnya gimana? Jadi bisa saya buat, misalnya saya mau buat 4 vektor. Saya mau buat 4 vektor yang bentuknya penjumlahan, tapi hasilnya nanti AB. Saya buat seperti ini, AC. Oke, boleh. AC ditambah CF, ditambah FG, ditambah GH, ditambah HI, ditambah IB. Nah, ini kan satu vektor tunggal yang bisa dibuat dalam beberapa vektor. Ini kan sudah sama semua nih. AC dengan CF, oke. CF dengan FG, oke. FG dengan GH, oke. GH dengan HI, oke. Jadi HI dengan IB. Jadi akan menghasilkan satu vektor yang awalnya A dengan ujungnya B. Gitu. Jadi ini namanya satu vektor. Kenapa ini saya harus jelaskan? Karena nanti kita akan menugaskan untuk menguraikan satu vektor tunggal ke dalam bentuk beberapa vektor. Terserah, mungkin AB ini saya mau buat dalam bentuk seperti ini. AB itu saya mau buat dalam 2 vektor saja. Misalnya AC ditambah CB. Ini boleh juga, walaupun cuma 2 vektor. Yang penting, hasil penjumlahannya adalah vektor AB. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di 2 minggu depan, pertemuan minggu depan. Jadi di sini dibutuhkan kekreatifan kalian untuk membuat vektor AB itu menjadi beberapa penjumlahan vektor, tapi hasilnya tetap sama. Ya, mungkin kalian akan buat vektor yang berbeda. Nah, itu untuk penjumlahan ya. Jadi misalnya ada di buku seperti ini. Jadi vektor AB, kemudian ditambah BC, ditambah CD, kemudian ditambah DE.
Hasilnya apa? Hasilnya satu vektor tunggal yang menghasilkan vektor yaitu vektor AE di sini. 5 vektor yang dijumlahkan, resultannya atau vektor tunggalnya ini yang namanya resultan. Kalau berbicara mengenai resultan vektor berarti ada vektor yang dijumlahkan atau dikurangkan, ya. Resultannya adalah vektor AE. Syarat penjumlahan suatu vektor ujung pertama, titik ujung pada vektor pertama harus sama dengan titik awal pada vektor kedua supaya bisa dijumlahkan. Nah, kalau berbicara mengenai penjumlahan, sudah pasti ada juga yang namanya pengurangan. Nah, misalnya yang mempunyai titik ujung dan titik pangkal dan titik ujung. Jadi saya mulai lagi satu vektor AC. Vektor ini adalah vektor AC. Saya pakai AC dengan satu vektor yang namanya vektor AB. Jadi di sini vektornya adalah vektor AB, ya. Bagaimana cara kita mengurangkan dua vektor? Jadi ingat ya, misalnya ini vektor A dan ini adalah vektor B. Kalau misalnya A kurang B, vektor A kurang B, A ditambah vektor negatif B. Karena kan kita baru tahu penjumlahan nih. Penjumlahan A ditambah B. Jadi saya harus ubah pengurangan dalam bentuk penjumlahan. Saya mau hitung A dikurang B. Sama saja kalau A tambah negatif B. Jadi saya gambarkan lagi supaya lebih jelas di sini. Saya hitung kembali ya supaya mirip dengan vektor A. 3 ke samping kanan dan 4 ke atas. Jadi 3 ke kanan dan 4 ke atas. Nah, ini adalah vektor A. Jadi supaya saya bisa jumlahkan dengan jumlahkan dengan negatif B, berarti di sini saya harus pasang vektor negatif B. Berarti karena B itu ke kanan, berarti kalau saya mau jumlahkan vektor A ditambah negatif B, ini kan ke sana ini B. Ini adalah vektor B. Jadi yang akan dihasilkan nanti ini A tambah B. Tapi kalau A tambah negatif B, berarti dari sini ke samping kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini adalah vektor negatif B. Jadi kita sudah dapatkan A tambah negatif B. Mungkin kamu bertanya, kenapa sih kita harus tambah negatif B? Kan kita baru tahu kalau penjumlahan itu, pokoknya ujung dari vektor kedua itu harus dilekatkan dengan vektor pertama di sini. Jadi hasil penjumlahannya ini. Ini adalah vektor A tambah negatif B. A tambah negatif B. Rupanya vektor A tambah negatif B itu sama saja dengan ini. Kalau kamu hitung, kalau kamu ukur vektornya dengan arahnya pasti sama. Jadi ini vektor A dikurang B atau A tambah negatif B. Nah, kita kembali ke bentuk titik awal dengan titik ujung. Kalau vektor A tadi, satu orang mungkin ya, coba lihat. Kalau vektor A, kalau kita pakai titik awal dengan titik ujung, itu nama vektornya apa? Berarti vektor A itu saya bisa namakan lagi dengan bentuk lain, yaitu AC kan? AC dikurang vektor B. Vektor B awalnya apa? AB kan? A dengan B. Jadi kurang vektor B. Vektor B ini kan AB. Coba perhatikan yang ini. AB. Berarti AC dikurang AB. Hasil pengurangan A kurang B, vektor yang mana? Jadi AC dikurang AB itu akan menghasilkan satu vektor yang ini. BC. Berarti BC. Pengurangan vektor, saya bisa tahu ini bisa dikurangkan kalau misalnya saya kasih contoh begini. Misalnya BD dikurang BG. BD dikurang BG itu akan menghasilkan vektor GD. Jadi misalnya AB dikurang BC, saya belum tentu tahu bahwa ini bisa dijumlahkan. Tapi kalau vektor BD dikurang BG, kira-kira kamu bisa lihat
syarat apa yang harus dipenuhi supaya suatu vektor itu bisa dikurangkan. Syaratnya apa? Jadi yang harus sama kalau penjumlahan itu begini ya. Kalau penjumlahan tadi AB ditambah BC, nah ini tambah BC ini akan menghasilkan AC. Kita bisa lihat kalau pengurangan apa syaratnya? Syaratnya yaitu titik pangkal itu keduanya sama atau bisa disebut dengan titik awal. Titik awalnya yang harus sama, tidak boleh berbeda ya, supaya bisa dikurangkan. Jadi BD dikurang BG ini harus sama nih. Terus hasil penjumlahannya apa? Jadi vektor kedua ujungnya jadi vektor pangkal. Dan kemudian D ini jadi vektor ujung terakhir di sini. Jadi contoh misalnya AF dikurang AG. Kira-kira hasilnya apa kalau AF dikurang AG? Kalian lihat contohnya di atas, baru dijawab. Kita lihat dulu syaratnya. Kalau pengurangan, syaratnya adalah titik pangkalnya harus sama. Nah, ini titik pangkalnya sudah harus sama. Hasilnya nanti sudah pasti antara F dengan G yang digunakan. Tapi lihat, jangan sampai tertukar. Jadi ini saya sebut dengan vektor pertama, ini saya sebut dengan vektor kedua. Jadi syaratnya gimana? Coba kita lihat, yang menjadi awal di hasilnya, vektor kedua yang mempunyai ujung, yaitu G. Jadi G, bukan F ya, tapi G yang diambil terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ini adalah F. Jadi kita menghasilkan GF. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi. Kalau pengurangan vektor, ya, berbeda dengan penjumlahan vektor tadi. Kalau penjumlahan vektor, titik ujung pada vektor pertama itu sama dengan titik pangkal. Nah, untuk pengurangan di sini, titik pangkalnya harus sama. Ya, pokoknya sama-sama pangkalnya. Jadi kalau misalnya BG dikurang GA. Nah, ini belum bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena vektornya itu pangkalnya tidak sama di sini. Belum bisa dikurangkan maksud. Berarti ambil contoh lain, misalnya BC dikurang BN. Nah, ini bisa dikurangkan. Kenapa? Karena titik pangkalnya, titik awalnya itu sama. Hasilnya nanti bagaimana? Hasilnya jangan sampai kita tulis CN. Kenapa? Karena hasil dari pengurangan vektor itu, ujung dari vektor kedua yang harus jadi pertama di sini. Berarti di sini N. Kemudian kita ambil vektor pertama yang jadi ujung. Jadi kita hasilkan NC. Jangan sampai tulis CN. Itu keliru. Ya, BC dikurang BN. Jadi syarat pengurangan pangkalnya harus sama, baru bisa dikurangkan. Titik pangkal yang harus sama, baru vektor kedua yang jadi awal, vektor pertama yang jadi akhir. Sekarang ini negatif AB kira-kira sama dengan apa tadi? Jadi di sini positif BA. Jadi kalau kita mau ubah negatif ke positif cukup dibalik ya. Jadi negatif AB sama dengan positif BA. Nah, jadi tadi kan saya sudah dapatkan AC dikurang AB sama dengan BC. Sekarang saya mau ubah negatif AB menjadi positif BA. Ternyata AC tambah BA itu sama dengan BC juga. Karena negatif AB sama dengan BA. Di sini AC tambah BA sama dengan BC. Tadi kan kita cuma pelajari kalau penjumlahan itu, tadi penjumlahan di sini, ujung dan pangkal harus sama. Ujung vektor pertama, pangkal vektor kedua itu harus sama. Sekarang ada lagi ketentuan yang lain, selain ujung dan pangkal harus sama. Nah, ini AC tambah BA sama dengan BC. Jadi saya tuliskan di sini, AC tambah BA sama dengan BC. Kira-kira apanya yang sama dari vektor pertama dan vektor kedua? Ini akan jadi tugas kalian untuk definisikan. Selain tadi syarat penjumlahan itu ujung dengan pangkal pada vektor pertama, vektor kedua harus sama. Sekarang tugas kalian mendefinisikan ini. Ya.
Syarat penjumlahan pada vektor yang lainnya apa?